Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah awalan, hamdulillah wasanian, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang karena atas ridhonya kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni yang terbaik di atas yang terbaik, yang nomor satu di atas yang nomor satu, yakni Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ke kamar mandi menggunakan sendal, tidak lupa mandi kawah. Izinkan saya untuk berkenal, saya Irham dari Nurul Wasilah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Berbicara mengenai akhlak Rasulullah, Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana sih akhlak Rasulullah itu? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, yang artinya akhlak beliau adalah Al-Quran. Begitu mulianya bukan? Sehingga Sayyidatuna Aisyah berkata bahwa Al-Quran itu adalah akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Allah pun berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, telah datang kepada kalian, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah. Apa itu uswatun hasanah? Suri tauladan yang baik. Untuk siapa suri tauladan tersebut? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, yang selalu mengingat akan hari akhir, dan yang selalu berzikir kepada Allah. Jadi di dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa akhlak-akhlak Rasulullah khusus untuk 3 golongan dan umumnya untuk seluruh alam. 3 golongan yang tadi adalah orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah, tidak pernah putus asa, dan orang-orang yang selalu mengingat hari akhir, yaitu orang-orang yang selalu beribadah dengan tekun karena takut akan hari kiamat. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu berzikir, yaitu para ulama, santri, kiai, semua orang yang selalu berzikir kepada Allah hingga akhir hayatnya. Dan umumnya untuk seluruh alam, karena Rasul diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, bukan rahmatan lil Indonesia, rahmatan lil Makkah, rahmatan lil Madinah, apalagi rahmatan lil Israel, tidak. Tapi rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Dan salah satu akhlak Rasulullah yang pertama adalah sidik, yang artinya benar. Maka jangan heran jika Rasulullah ucapannya selalu menjadi kenyataan. Rasulullah pernah berkata bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb akan memiliki kekuasaan di muka bumi ini. Dan benar, Muawiyah bin Abu Sufyan ini menjadi khalifah pertama di Bani Muawiyah, hingga namanya tertera di mana-mana. Dan karena akhlak Rasulullah jugalah Islam tersebar di mana-mana, mulai dari Mekah hingga ke Madinah, dari Madinah ke Kufah, ke Busra, ke Syam, hingga sampai sekarang di Indonesia kita masih bisa merasakan nikmat Islam. Dan juga karena Rasulullah sangat baik terhadap kaumnya, sehingga banyak orang-orang yang mau mengikuti ajarannya. Bayangkan oleh kalian jika Rasulullah tidak memiliki akhlak yang baik, jika beliau keras, jika dalam menetralisir apapun, jika beliau sedang ceramah beliau selalu keras sehingga membuat orang-orang muslim merasa sakit hati, tidak mungkin. Karena Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah baik akhlaknya. Rasulullah juga diangkat derajatnya karena akhlak yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan kami angkat derajatmu karena akhlakmu yang agung. Begitu mulianya akhlak Rasulullah.
Tetapi sangat disayangkan jika kita selalu berleha-leha terhadap ajarannya. Rasulullah membela Islam, agama kita sampai titik penghabisan darah terakhir. Tetapi kita membalasnya hanya dengan tidak pernah membalas. Itu adalah contoh yang buruk. Jadi setidaknya jika kita tidak pernah mengikuti ajarannya, minimal kita selalu bersolawat kepadanya seperti solawat Ibrahim yang berbunyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allah wa barik ala Sayyidina Muhammad wa barik ala kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Itu adalah solawat terpendek yang kita patut ketahui. Karena dengan bersolawatlah hati kita menjadi tenang. Jangankan manusia, Allah dan malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Apa dalilnya? Dalilnya terdapat dalam surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Hei kaum muslim, orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah kamu kepada Nabi kalian. Tapi solawatnya pun berbeda-beda. Jika Allah bersolawat kepada Nabi, Dia akan memberikan ampunan kepada umat Nabi. Jika malaikat bersolawat kepada Nabi, malaikat akan selalu berzikir kepada Allah. Dan jika kita bersolawat adalah meminta doa, berdoa kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga. Mengapa perlu kita doakan? Rasulullah itu ibarat gelas yang terisi air penuh. Jika kita selalu berdoa, otomatis airnya pun akan masuk ke dalam gelas tersebut. Dikarenakan gelasnya terlalu penuh, maka air tersebut akan meluap ke bawah. Dan luapan air itulah yang akan menjadi pahala untuk kita. Jadi ada timbal baliknya untuk kita sekalian. Jika kita berbuat baik kepada Rasul pun akan membalasnya kepada kita. Jika kita selalu hadoroh kepada Rasul, insya Allah hadoroh itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Itulah betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW yang patut kita teladani. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ugdu aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takunana khamsu fatuhlik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.